Halo Telitizen, balik lagi nih bersama kami di podcast Telkom University Jakarta. Sebelum itu kita kenalin diri dulu kali ya. Nama aku Alia Putri Jelani, mahasiswa Teknik Telekomunikasi angkatan 24, dan teman aku Alia Salsabila Ridwan dari Prodi Teknik Telekomunikasi angkatan 2024. Nah, kali ini kita akan ngebahas InnoVillage. Nah, kalian pernah dengar nggak sih InnoVillage itu apa? Jadi, yang belum tahu, InnoVillage itu kompetisi yang bertujuan untuk mendorong inovasi sesuai berbasis teknologi yang bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. dan salah satu tim dari Telkom University Jakarta itu berhasil loh mendapat juara 2. Keren banget gak sih? Oleh karena itu, di episode kali ini kita bakal mengundang mereka sebagai tamu spesial kita nih teman-teman. Buat kalian yang penasaran, saksikan video ini sampai habis ya, jangan sampai lupa. Ini lama banget ya mereka, ngapain aja sih? Coba ya fotokan dulu. Oh, kakak udah di mana sih kak? Kok lama banget deh? Ini kan lagi jalan. Hai. Halo. Iya, semuanya. Oh iya, kenalin teman-teman aku. Kenalin aku Alisa dari Prodi Teknik Informasi. Kalau kakak, aku juga sama teknologi informasi ya. Juga berminat, namanya Nabila Mukasdar. Salam kenal ya, Kak. Oh iya, kemarin aku dengar kakak InnoVillage ya? Iya. Aku mau nanya dong, Kak, gimana sih pengalaman Kakak pas buat Aqua ini? Oh, jadi nama alat atau proyek kami ini Aquapi yang diciptakan oleh tim kami yang namanya ini Innovate. Nah, jadi apa sih itu Aquapi? Aquapi ini merupakan sebuah alat yang kami buat untuk Desa Ngerajak. Itu Desa Ngerajak itu desa implementasi kami. Jadi Desa Ngerajak itu ada di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah. Lumayan jauh kalau dari sini. Nah sebelum itu tuh kita kayak riset-riset dulu kan gimana ini tuh Desa Ngerajak itu gimana. Nah ternyata di sana itu banyak banget gitu loh tambak, banyak banget kayak warga yang punya tambak, bahkan mereka tuh bisa kayak satu rumah tuh pasti punya satu tambak, tiap satu orang tuh pasti punya satu tambak minimal kayak gitu. Jadi terus waktu kita wawancara sama sekretaris desanya gitu, ternyata mereka itu sebenarnya punya banyak nih sumber mata air, tapi beberapa di antaranya tuh kayak tercemar gitu. Nah karena dari itulah kita mikir kayak, oh kayaknya bagus nih kalau misalnya kita buat alat pengukur kualitas air yang juga bisa memfiltrasi airnya, jadi membuat kandungan airnya
ide satu, jadi benar-benar semua ide harus mereka sampaikan. Jadi jangan sampai ada satu ide yang pendapat berarti. ragu untuk disampaikan, itu jangan, karena nanti kalau misalnya nggak lolos nih ya, pasti kayak kesel juga, kayak aduh kenapa sih aku nggak nyampein ide ini, kayaknya kita bakal bisa menang deh kalau misalnya kita pakai ide ini kayak gitu. Iya. Jadi Komunikasi lah ya. komunikasi terus honest juga gitu. ya, setelah nyampein semua ide-idenya, kita saring lagi di situ mana sih yang paling cocok buat diimplementasiin di desa. Kita harus diskusi juga sama dosen pembimbingnya biar Iya. tahu ide mana yang paling cocok. Berarti kalau mahasiswa doang dong. Iya, Kak? iya. Dosen pembimbing juga nentuin ya. Kak? Iya. Kita tuh waktu itu dosen pembimbingnya yaitu Pak Widam Mudrakin, Eskom Demkom. Itu ngebantu banget, makasih banyak Bapak. Oke, luar biasa. Bener. Apa sih motivasi kakak jadinya tuh bisa bikin si Aquavi itu? Motivasi ya, kalau kita ini tuh, kita kan awalnya udah buat idenya nih, terus kita alhamdulillahnya lolos tuh 145 pas lah, lolos 145. Nanti kita melakukan sosialisasi lagi gitu ke desanya. Organisasi lagi dia. Iya, melakukan sosialisasi pertama gitu buat kenalin apa yang ingin kita buat gitu. Nah setelah kita mengenalkan hal itu, kan awalnya mereka bingung kan, kenapa sih emang kalau itu juga nyambung ke perikanan kayak Dia kan gini. kayak beda banget gitu loh. Iya, ya. makanya. Modding tiba-tiba gini kan. Iya, terus udah kita jelasin juga kan, pasti penting dong teknologi untuk mempersingkat waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang ngerjainnya tuh lama kalau nggak pakai teknologi. Itu sekali Nah, makan waktu. iya, makan biaya makanya. juga. Kita tuh rumahnya lumayan jauh dari tambak yang kita pilih. Terus itu jadi makanya itu jadi agak ribet gitu loh kalau misalnya buat ngecek kualitas airnya doang. Nah, makanya itu kita bikin aplikasi juga buat ngebantu ngecek. Jadi sempat alat juga dan aplikasi juga Iya, tuh. lengkap kita. Benar-benar. Jadi buat sebenarnya, ngecek si alatnya buat ngecek si airnya. Airnya, Oh, ngecek. Jadi iya. kayak Aplikasi gitu ya kayak. alatnya tuh terintegrasi sama aplikasi. Oh. Iya, itu buat ngecek kualitas airnya juga. Tapi di alatnya tuh di aplikasinya tuh juga ada notif. Jadi kalau misalnya alatnya rusak atau apa itu bakal dapat notif itu loh. Terus misalnya juga ada update. Jadi bisa menginformasikan. Berarti para warga pun yang kayak itu bisa gampang ya? Iya, iya. Nggak terlalu susah juga kan? Nah, sebenarnya itu motivasi besarnya, ditambah lagi waktu itu tuh waktu kita sosialisasi pertama yang awalnya mereka ragu sama tiba-tiba anak teknologi yang ke keringanan, tiba-tiba mereka kayak, oh saya bisa nggak ya beli alat ini, itu makin jadi motivasi banget gitu loh. Jadi Iya, semangat, semangat semangat. banget. Makanya Kayak, ada semangat banget. aku bener-bener harus buat alat ini, bener-bener harus bagus nih. Iya. Biar mereka nggak kecewa juga sama hasilnya Iya, kayak gitu. itu udah ada ekspektasi juga dari warga desanya juga. Iya. Terus untuk plan kedepannya gimana nih soal apa itu bakal dilakukan atau Iya, karena untuk kedepannya tuh kita maunya maintaining alat kita. Terus kita juga mau kerjasama dengan misal dinas perikanan atau misal juga organisasi yang visi misinya itu juga sama tentang dengan kita. Terus kita juga mau memasarkan produk kita biar bisa dijual belikan kepada masyarakat. Iya. Nah, untuk planning secara teknis alatnya gitu ya, kita pengen mungkin tambah beberapa komponen gitu. Jadi nggak, kita kan baru ada bisa mendeteksi empat Kualitas air. kualitas air gitu. Nah, kita mau nambah lagi nih kemungkinan, misalnya kayak tadi kan suhu, pH, TDS sama EC-nya itu kan udah. Iya. Nah, kita mau nambah DO lagi nih. DO itu apa sih? DO itu dia kayak dissolve oksigen gitu, jadi oksigen yang ada di dalam air. Nah, karena itu juga salah satu iya penting di dalam dan perikanan gitu lah. sejauh ini tuh proses seleksi Innovillage-nya tuh di tahap pengembangan tuh ada tantangan yang kayak gimana aja sih? Tadi kan tantangan yang terbesar nih, nah sekarang tantangan apa aja gitu, kayak gimana gitu? Nah, jadi kan awalnya itu kita ini nggak terlalu familiar gitu loh kayak cara ngembangin IoT-nya tuh gimana sih. Nah, tapi ya untungnya aja dengan bantuan dosen pembimbing kami yang emang cocok dalam bidang IoT ini, jadi udah diajari Sama tim gimana. support juga ya? Iya, dari awal. Terus ada tim support kami juga yang ternyata dia bisa gitu loh. Iya, Jadi mahir gitu. dia juga ngebantu kami banyak. Terus kita juga kan sekarang internet udah luas ya, jadi di YouTube tuh juga ada sebenarnya tutorialnya. Iya, udah banyak. Oh, berarti tim support juga saling memiliki ide juga ya? Iya, tim Kita support ngebantu banget buat bikin aplikasi sama alatnya juga. Nah, Berarti jangan kayak ide-ide yang banyak terus kan digabungin, dipilah-pilah, jadi Iya. satu bareng gitu. Kalau buat si alat ini. Iya, iya, benar kita banget.
pilih solusi yang paling cocok buat desain rajutnya juga. Terus kayak kan kalian kan udah buat ide-ide ini, terus Iya. kayak biar mengintegrasikan sih gimana sih biar kayak tuh alat tuh optimal gitu loh buat masyarakat, buat kedepannya, terus gimana? Kalau Ya. dari kakak-kakak itu, Kalau dari yang kita bicarain tadi gitu kayak planning inilah, terus gimana? ya komunikasi yang baik lah pokoknya. Terus juga kayak tiap orang tuh kan pasti punya job desk-nya masing-masing Betul. ya. Nah, mereka tuh harus kayak bekerja sesuai job desk mereka. Jadi kayak jangan di luar job desk karena pasti nggak optimal kayak misalnya kita kerja kalai dan lain. Terus kalau ada orang yang kayak Lala yang gimana sih gimana? Alhamdulillah kita nggak ada, Oh, tapi alhamdulillah. kayak lebih ke arah gimana ya, bukan nggak ada, cuma kita semua sebenarnya deadliner ya. Iya, Jadi makanya. kayak kita ngerjain proposal tuh udah bener-bener di hari, kadang di hari H-nya juga Kadang ya. di hari H-nya. Editannya juga apa lagi? Aku kan aku bagian editannya, Iya. jadi Bener-bener. makanya Terus gimana sih kalian bikin aqua ini sebagai di optimal terus kayak bisa digunakan buat masyarakat juga tuh gimana sih? Kan tadi kan kakak bilang kan kalian kan buat alat ini kan buat masyarakat dan lain-lain. Iya. Tapi itu kalau masyarakat yang nggak ngerti terus gimana? Dan cara kerjanya oh kayak ini. kita udah sosialisasi kok sama desa Kerajinan. Jadi itu pas tahap pertama pas tahap pertama sama kedua Indonesia itu kita sosialisasi terutama dengan ketua sama sekretaris terus sama warga desanya juga. Jadi kita sambil ngejelasin cara aplikasinya, cara kerja aplikasinya sama aplikasinya. Kita mau tahu nih, ada nggak sih feedback gitu dari masyarakat dalam pembuatan ide Aquavi ya? Iya. Jadi pas sosialisasi sama warga desanya itu salah satu dari warganya itu tertarik sama alat Aquavi ini, jadi mereka juga membantu banget sih. iya. Bantu banget. Terus Jadi kayak feedbacknya itu sebenarnya banyak ya. Cuma itu salah satu yang paling berkenan di kita. Terus Ya, habis itu ada lagi kayak mereka merasa alat ini tuh gimana ya, unik banget gitu loh. Mereka waktu itu pas kita nunjukin alatnya mereka Baru juga banget, langsung maju gitu. Iya, Apalagi kan mereka masyarakat masuk dari daerah yang itu lah. Iya, iya. Kan kayak ini keren nih, bener-bener Iya, bagus banget nih bener. kayak. Gitu. Dan itu kan kita alatnya ada banyak, jadi ada filtrasi, terus mengukur, terus kita juga ada aplikasi. Jadi itu kebantu banget dalam menarik ketertarikan dari desanya. Bisa kita udah all in one juga gitu buat budidaya ikannya. Jadi itu jadi semangat kakak buat itu juga ya? Iya. Buat ngebarin terus. Terus kalau ini goals ya kan, terus kira-kira nih kakak mau ganti nggak sih selain ikan di daerah lain gitu loh? Kalau untuk sekarang mungkin bisa juga dipakai untuk budidaya udang ya. Oh, itu berarti bisa. ada bisa. Iya, bisa banget sih pastinya. Terus sebenarnya kita juga bisa merambah ya ke bagian perkebunan. Pertanian kan kita juga bisa untuk kedepannya. doang ya? Untuk sekarang kita Iya. masih berfokus ke pertambakan ikan gitu. Tapi untuk kedepannya kemungkinan kita bisa merambah ke yang lain lagi. Iya, Ya insya Allah bisa sih. Keren juga berarti ya. Banyak banget ya yang bisa dicapai selain kayak daerah perairan, tapi bisa Iya. ke tempat yang kayak dataran juga, daratnya juga. Iya. Apa aja sih kak yang kakak dapat dari influencer? Banyak ya. Iya banyak. Yang paling berkesan itu di aku tuh kayak teamworknya kita sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya teamwork kita ancur-ancur nggak mungkin kita bakal di tahap yang sekarang gitu Iya. loh. Itu pasti nggak mungkin. Jadi Terus kan kita emang teamwork itu paling penting sih menurut aku. Bisa selain kita juga harus saling honest secara satu tim, itu juga dengan teamwork kita bisa mendapat sudut pandang yang beda-beda gitu loh dari setiap orang. Jadi mungkin Alisa mikir A, aku mikir B, terus ini juga apa ya? nggak bisa hadir jadi di sini. Iya, ada jadi total kan tiba-tiba. Nah, misalnya kan jadi itu terus kita harus dipilih lagi juga gitu loh dengan bantuan dosen pembimbing juga. Teamwork paling penting sih ya. Iya, Karena paling kan penting sih. sebagai penyokong utama ya. Iya. Kalau teamworknya hancur, pasti timnya juga ya berantakan sih. Iya, teamwork itu bukan dengan antara tim individual, itu juga harus antara tim support sama dosen pembimbingnya juga gitu. Chemistry yang Biar saling bagus kompak. lah. Iya. Komunikasinya
Telutizen sama tim yang bakal melanjutin prestasi di kayak sebelumnya. Boleh aku kali ya. Boleh. Seperti yang tadi kita bilang itu kalian harus benar-benar kompak dalam satu tim ya. Jadinya harus cari tim yang sefrekuensi sama kamu. Jadinya aku kan sama Al udah jadinya enak, terus sama Fadel juga. Nah kebetulan kita juga hoki ya dalam memilih dosen pembimbing. Kita jadi dapat Pak Widang juga, jadinya enak banget. Terus lagi saran aku sebelum ngelakuin itu kalian juga harus berani nih untuk untuk mencoba dulu. Kalau misalnya kalian nggak berani buat coba, ya tips yang selanjutnya ini nggak bisa kalian laksanain. Kayak cuman kayak ayo udahlah nganangan aja nggak dilaksanain nih kayak nggak berani buat Berani dulu ya, kayaknya tema ini nggak bagus deh, kayaknya aku bakal kalah deh kalau misalnya aku ini. cobain dulu. Iya, makanya coba aja dulu. Karena yang lolos kemarin di Innovilas itu bukan ide yang maksudnya wah gitu, enggak semuanya. Tapi mereka bisa buat suatu hal yang biasa itu jadi sesuatu yang berguna banget di desa tersebut. Desa implementasi mereka kayak gitu. Terus jangan takut juga milih misal desa yang kalian belum pernah kunjungin. Habisnya kita kan juga belum pernah ke desa Ngajak ya kebetulan. Terus jangan juga jangan takut untuk to get more ideas juga gitu. Jadinya harus kreatif dalam idenya. Habisnya kan kita waktu itu IoT ya, kita Aquavi itu. Nah pas pertama kali bikin alat itu kita benar-benar nggak tahu apa-apa tentang alat Aquavi, tapi kita tetap berani untuk ngambil idenya yang IoT ini gitu. Padahal emang belum ada pengalaman, Padilan juga nggak bisa. Masih belum lancar ya. Belajar dari bawah banget ya. Iya, enak banget, makanya kita belajar banget dari YouTube. Terus kita juga dapat bantuan lah ya dari support sama Karena ada dosen juga yang benar-benar bantu. Iya, jadi semangat buat yang mau ikut Innovilas tahun ini. Take a risk. Ya harus berani lah ya pokoknya. Terus ada nggak sih kejadian kita brainstorm lucu nih ya selama pembuatan alat itu? Jadinya kan pas pertama kali bikin alatnya tuh kita kan ada fitur alat pengukur kualitas sama banyak lah pokoknya banyak ya fiturnya. Terus banyak kayak bikin ide kalau misalnya gimana kalau kita bikin apa tadi alat, gimana kalau misalnya kita bikin sekalian bikin fitur ini yang namanya ini saking banyaknya fitur yang kita punya, dia sekali aja buat fitur matchmaking aja. Jadi namanya kayak bukan Aquavi lagi, tapi udah Tinder. Tindernya iya loh. Bikin itu pencocokan. iya. Kalau air kan nyocokin pH-nya, nyocokin TDS-nya, suhunya, ini nyocokin tipe lah ya. Antara ikan sama ikan. Terus ini kan biasanya jauh banget ya Nah, di daerah Magelang kan? iya. Itu ada nggak sih cerita yang kayak horor atau gimana? Ada. Ada. Tapi bukan aku yang ngalamin. Ini mereka. Nah, jadi itu kan di hari, untung sih di hari terakhir hotelnya ya. Jadi itu waktu itu kita lagi begadang bikin alatnya lagi. Dia tuh lagi keluar nggak tahu ngapain. Terus aku, Fajar sama Ajeng yang support kita itu lagi di kamar sendirian. Terus kita tiba-tiba dengar ada ngetok di pintu. Bukan, aku kan nggak dengar ya. Misalnya lagi YouTubean, cuman Fajar sama Ajeng yang dengar. Nah itu tuh udah 2 kali ada ngetok-ngetok, cuman pas dibuka nggak ada orang gitu ya. Aku enggak, tapi itu di situ bukan aku. Iya. Jadi itu yang pertama ada bener ada ngetok, cuman bukan dia, tapi yang kedua itu dia. Tapi aku juga pernah ngalamin. Jadi itu di hari terakhir juga aku tuh pas di hotel kayak dengar ada yang ketok-ketok, tapi ketok-ketoknya tuh beneran dari atas. Terus samping bawah juga ada. Bukan pintu doang, udah gitu ketok-ketoknya tuh kayak pounding gitu loh, like pounding on the door, like as if trying to get in. Tapi cuman aku yang denger, dia nggak denger, Fanya nggak denger, Ajeng juga nggak denger. Jadi aku kayak ngerasa, wah, diincar. Iya loh. Tapi itu doang sih, untung di hari terakhirnya, jadinya nggak perlu di sana lagi. Terus kalian baca-baca doa atau gimana gitu? Iya sih. Mereka sih yang jadi aku sih yang Siapa ya? ada yang nakuti.
pesannya untuk semua yang nonton podcast ini tuh apa sih Kak, kalau boleh pesan? Mungkin saran aku buat yang mau nyoba inovasi tahun ini, kalian harus berani buat ngambil tantangan, terus juga kalian harus berani mengekspresikan opini kalian pada saat mungkin berdiskusi ya benar. Jadi jangan takut untuk saling tanggapan lah ya, jangan jadi people pleaser juga. Oh iya, dan juga jangan terlalu berpikir kalau semuanya itu harus perfect, itu jangan. Iya. Karena kalau kalian semakin mikir kayak gitu, jadi nanti nggak bakal ada yang selesai karena nggak bakal ada yang perfect. Mau stres yang terjadinya ya? Iya. Malas sedih sebenarnya. Seperti itu sih. Jalanin aja. Iya, jadi iya, kalau betul, dapat betul. juga nggak apa-apa. Kan itu buat belajar juga. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Terima udah kasih juga. sharing pengalaman kalian sama aku sama Alia juga. Terima kasih juga lo udah undang kita juga. Kayaknya kita kasih itu kali ya kata-kata ya. Oh, betul. Gimana kalau kita bilang innovate keren? Oh my Boleh God. nggak sih? Boleh kali ya. Coba ya. 1, 2, 3. Inovasi keren. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih yang udah nonton Vlogcast kita kita. sampai akhir. Love you guys. Nah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.